Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan merayakan insya Allah Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Kali ini agak berbeda karena kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Karena itu kami mengajak kepada umat Islam di Jakarta khususnya untuk memanfaatkan teknologi digital di dalam kegiatan jual beli hewan kurban. Di satu sisi kita bisa juga mendatangi panitia penyelenggara Idul Adha di masjid sekitar rumah kita atau bekerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat yang sudah berpengalaman dalam melakukan pemotongan hewan kurban sampai dengan pembagian daging kurbannya. Nah, pengalaman Jakarta pada tahun ini akan berbeda karena kita semua tahu ada kondisi COVID. Karena itu saya menghimbau kepada semua agar pemotongan hewan kurban bukan saja mengikuti syariat Islam, tapi juga mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Apa itu protokolnya? Pertama, pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia kurban yang dibatasi jumlahnya. Sebisa mungkin jangan sampai ada kerumunan, apalagi padat, apalagi tidak jaga jarak. Jadi harus jaga jarak, harus kurangi jumlah orang yang berada di lokasi. Yang kedua, masyarakat yang tahun ini membeli hewan kurban supaya tidak menghadiri langsung ke lokasi pemotongan. Kita percayakan kepada panitia untuk melakukan pemotongan hewan kurban sampai pendistribusian hewan kurbannya atau daging kurbannya. Insya Allah mereka bisa amanah. Yang ketiga, jaga kelompok masyarakat yang beresiko tinggi kalau tertular. Misalnya anak-anak, orang tua, atau mereka yang punya penyakit bawaan. Mari saling ingatkan sehingga tidak meluaskan wabah dan tidak membuat orang-orang berisiko terpapar. Yang keempat, secara khusus kami minta kepada para panitia penyelenggara Idul Adha agar daging kurban dapat didistribusikan secara langsung kepada para mustahik. Sejak tahun lalu kami di Pemprov DKI Jakarta juga turut mengolah daging kurban tersebut menjadi makanan siap saji supaya lebih awet, dan ketika mereka menerima untuk bisa langsung dikonsumsi sehingga mereka tidak perlu memasak dan mengeluarkan biaya tambahan. Kami berharap dengan kita mentaati seluruh prinsip-prinsip syariat dalam proses pemotongan hewan kurban dan mentaati prinsip protokol kesehatan di dalam kegiatan penyelenggaraannya, maka insya Allah Hari Raya Idul Adha tahun ini membawa keberkahan pada semua, memberikan rasa aman, dan ikut mengendalikan penularan COVID-19. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi mau Idul Adha. Tapi bagaimana ya untuk membeli hewan kurban di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, ada nomor kontak teleponnya. proses pembelian hewan kurban, pemerintah menganjurkan pembelian secara daring.
mintalah foto hewan ternak dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dan yang paling penting, mintalah foto giginya yang menunjukkan bahwa hewan kurban sudah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Gimana pelaksanaannya? Alhamdulillah baik Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Iya, saya dari Jamuni Pak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Hari ini ingin menyampaikan beberapa informasi sehubungan dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui kan ini sebenarnya pemotongan yang rutin kita lakukan. Ya. Nah, tapi selama ini kita hanya memperhatikan hanya teknis kesehatan, syariat Islam. Tapi karena tahun ini kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa yang ingin saya tambahkan informasinya. Yang pertama, selain yang tadi, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya kita harus memakai masker, hand sanitizer, dan juga cuci tangan. Dan satu yang sangat penting, saya harapkan masyarakat dan bapak-bapak di sini tidak melakukan kerumunan, baik itu para pengurban maupun mustahik. Nah, jadi dengan cara itu kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan untuk pembagian, pemotongan, dan lain-lainnya kita terapkan itu. Jadi pembagiannya juga nanti tidak ada kerumunan. Jadi kita akan bekerja sama dengan panitia, RT, RW juga untuk menyampaikan ke rumah masing-masing. Ya, saya mohon pamit, selamat bertugas. Hewan kurban harus merupakan hewan yang sempurna, tidak boleh cacat, tidak boleh yang telinganya robek, tidak boleh yang pincang yang kelihatan sekali pincangnya, dan tidak boleh yang buta yang kelihatan sekali butanya. Syarat yang pertama sebagai hewan kurban adalah musinah. Hewan musinah ditandai dengan dia sudah berganti gigi. Gigi yang paling tengah sudah bertanggal dan kemudian berganti menjadi sangat besar serta menancap ke dalam gusinya. Syarat yang kedua adalah dia sehat. Seekor hewan bisa dikatakan sehat kalau dia masih aktif bergerak, rambut atau bulunya mengkilat, dia saling berinteraksi, dan suhu serta pernafasannya masih normal. Suhu normal pada hewan ternak adalah berkisar antara 37,5 sampai dengan 40 derajat Celcius. Sehingga sapi dengan suhu 40 derajat belum dikatakan sebagai sapi yang demam. Syarat yang terakhir sebagai hewan kurban adalah gemuk. Hewan kurban harus gemuk karena kita akan membagi dagingnya. Hewan kurus dapat dilihat dengan cara melihat tulang-tulang yang menonjol di pinggul, di daerah dadanya, serta rambut yang kusam. Hewan kurban ditempatkan di tempat penampungan sesuai dengan jenisnya. Sapi tidak boleh dicampurkan dengan domba. Persyaratan minimal sebagai tempat hewan penampungan adalah memiliki atap, dia harus berpagar, serta memiliki tempat makan dan minum. Minum diberikan selama dia berada di tempat penampungan, sedangkan makan tergantung dia lamanya dia di tempat penampungan. Jika hewan kurang dari 12 jam di tempat penampungan, dia tidak perlu diberikan makan. Akan tetapi jika lebih dari 12 jam, maka dia perlu diberikan makanan dan diberikan minuman.
Tali yang digunakan untuk mengikat hewan kurban tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Tali yang terlalu pendek akan menyebabkan hewannya tidak bisa bergerak, sedangkan tali yang terlalu panjang akan menyebabkan dia akan saling terbelit satu dengan yang lainnya.